dan pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyah Islamiyah. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, para orang tua santri, santriwan santriwati. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada Bapak Ibu yang sudah menghantarkan anaknya masuk di pondok pesantren kita. Di sini kami ingin membacakan beberapa manfaat memasukkan anak kita di pondok pesantren yang disarikan dalam bentuk 15 manfaat. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, karena biasanya pesantren itu Pak hanya dijadikan sebagai tempat pelarian anak-anaknya kalau sudah narkoba. Ya, kalau baik-baik anaknya disekolahkan di sekolah umum, tapi kalau bermasalah anaknya masukkan ke pesantren. Jadi pesantren ibaratnya seperti bengkel jamaah sekalian. Padahal kalau kita ingin atau mengetahui manfaatnya, maka kita lebih utama masukkan anak kita ke pesantren. Bapak Ibu sekalian, bergembiralah yang mampu untuk membawa anaknya, menghantarkan anaknya ke pesantren. Yang pertama adalah manfaat memasukkan anak ke pondok pesantren. Bapak Ibu akan tenang mencari nafkah karena anak-anaknya dititipkan di pesantren. Yang kedua, anak terjaga sholat 5 waktunya, berjamaah lagi di masjid. Ini luar biasa. Sebab pekerjaan paling berat orang tua hari ini adalah menyuruh anaknya untuk sholat. Walhamdulillah, dengan memasukkan anak ke pesantren, sholat 5 waktu itu sudah bisa mereka laksanakan sesuai dengan waktunya, bahkan dilaksanakan secara berjamaah. Anak juga walhamdulillah rutin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan hanya membacanya saja, bahkan mereka menghafal ayat-ayat suci Al-Quran tersebut secara teratur. Kalau kita sekolahkan di sekolah umum, mungkin tidak mampu target ini untuk kita dapatkan. Walhamdulillah, dengan memasukkan anak kita ke pesantren, memang berat awalnya meninggalkan anak kita, apalagi perempuan, apalagi laki-laki, apalagi anak pertama, apalagi anak tunggal jamaah sekalian. Tapi itu semuanya akan terbalas, itu semuanya akan terobati dengan senantiasa anak-anak kita membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Bukan hanya itu saja, rupanya di pondok pesantren terjaga juga salat-salat sunnah anak-anak kita. Salat sunnah rawatib juga terjaga. Demikian pula salat duha, salat tahajud, qiyamul lail, jamaah sekalian yang mulia. Demikian pula anak kita juga bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris. Walhamdulillah. Selain itu, terutama juga anak-anak kita terjaga dari pergaulan bebas. Dipisahkan laki-laki dan perempuan, terjauh dari pergaulan bebas. Anak-anak kita juga jamaah sekalian akan terhindar dari narkoba. Ya, mana ada pesantren ada narkobanya? Tidak ada jamaah sekalian. Kecuali narkoba barangkali nasi konro bayao ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, anak akan terjaga dari pengaruh HP. Jadi orang tua hari ini pusing bagaimana caranya supaya anak terhindar dari HP. Generasi milenial di pesantren HP juga itu, saya tidak tahu kalau dia tarbiyah. Tidak boleh jamaah sekalian. Dan inilah yang merusak anak-anak kita hari ini, HP. Apalagi jamaah sekalian, anak kita terjaga dari kenakalan remaja. Tidak akan mungkin anak pesantren balap-balapan liar jamaah sekalian, apalagi tawuran, tidak ada itu. Kemudian yang berikutnya adalah anak kita terbiasa hidup mandiri, mandi sendiri, ya, ambil nasi sendiri, ya, siapa suruh masuk di pesantren. Kalau di rumah kita jadi raja, kalau di sini kita akan menjadi tuan untuk diri kita sendiri. Anak diajarkan disiplin dan anak juga diajarkan untuk hidup sederhana. Ini jamaah sekalian. Makanya makanan terindah di pondok itu adalah ikan bolu sebenarnya. Yang paling banyak selalu jamaah sekalian itu paku payung jamaah sekalian. Apa itu? Ya, ikan itu apa? Ikan yang kecil itu. Ya, pokoknya itulah jamaah sekalian. Karena beda-beda bahasa di satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian yang lebih hebat lagi, di pondok pesantren anak kita
suka mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang paling penting jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, anak-anak kita bisa menjadi investasi berharga untuk orang tuanya. Dan rupanya di pondok pesantren, anak dididik untuk menjadi dewasa. Dewasa jamaah sekalian. Tujuan orang tua itu mendidik anaknya, salah satunya adalah supaya anak ini juga bisa menjadi orang tua sebenarnya. Didik anak kita untuk bisa seperti kita, bahkan lebih hebat daripada kita. Lewat pondok pesantren, anak kita diajar untuk dewasa, mandiri. Kemudian yang terakhir dalam catatan kami adalah anak juga diajar menyangkut tentang keterampilan hidup. Ini dikenal dengan nama life skill jamaah sekalian. Yang diperkenalkan mungkin di luar di sekolah, namanya life skill di pondok pesantren. Walaupun tidak terucap itu semuanya, tidak tertuliskan, tapi anak-anak kita sudah mempunyai juga keterampilan khusus. Demikian pula juga yang terpenting adalah adab-adab Islami. Jamaah sekalian yang mulia, itu diantara manfaat kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Saya tanya bapak ibu yang ada anaknya di pondok pesantren, menyesal tidak masukkan anak kita ke pondok pesantren? Tidak jamaah sekalian. Dan bapak ibu yang belum ada anaknya di pesantren, kasih masuk cepat. Ya, sebelum anak kita tidak mau masuk, karena ada itu masanya itu anak. Memang biar kita paksa tidak mau sekali. Mumpung jamaah sekalian, kita masih mempunyai otoritas, kita masih mempunyai kemampuan untuk mengajar anak kita, masukkan anak kita. Kalau perlu, ini at-tarbiyah tempatnya jamaah sekalian.